Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah sekaligus duduk hadir di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Pada kesempatan malam hari ini, tema yang akan kita bahas yaitu fadlus sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bab solawat masuk dalam bab tauhid, dalam bab akidah? Jawabannya iya, karena solawat adalah bagian dari al-iman bir rasul, bagian dari iman kepada Rasul. Oleh sebab itu, perkara solawat bagian yang tidak terpisahkan dari materi akidah atau materi tauhid. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 56 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini tentu sudah sangat akrab di pendengaran kita, karena ayat ini sering dibaca, utamanya pada waktu khatib menyampaikan khutbah atau pada pembukaan taklim ya. Ayat ini juga sering disampaikan. Artinya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat atas Nabi. Tentu kata solawat ini kalau dinisbahkan kepada Allah, maknanya bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Atau kata solawat dinisbahkan kepada para malaikat, maknanya juga bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Apa maknanya? Ketika kata solawat dinisbahkan kepada Allah, artinya apa? Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat ya. Kita tahu bahwa malaikat adalah termasuk makhluk yang mukramun, makhluk yang dimuliakan ya.
Nabi disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat. Tentu yang disebut adalah kebaikannya, yang disebut adalah perjuangannya, yang disebut adalah rasa syukurnya, yang disebut adalah kesabarannya, ya, ketekunannya di dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nabi, ya, orang-orang yang duduk di majelis ilmu saja juga disebut-sebut oleh Allah di depan makhluk yang ada di sisinya, ya, sebagaimana hadis Rasulullah yang juga sering kita dengar, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah, kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu wa dzakarahumullahu indahu. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, bisa musola, bisa masjid. Duduknya untuk apa? Tentu tidak sekedar duduk, ya, gitu ya. Karena banyak orang duduk di masjid, utamanya di teras sambil ngerokok. Ada nggak, Pak? Atau duduk-duduk di masjid di teras, begitu adzan dikumandangkan, yang bersangkutan pergi, gitu ya. Ya, begitu. Ya, maka nggak sekedar duduk, ya, gitu ya. Duduknya untuk apa? Ya teluna kitaballah. Duduknya untuk membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mentadarusi kitab Allah di antara mereka. Jadi duduknya untuk membaca kitab Allah, mentadarusi apa yang ada dalam kandungan kitab Allah. Illa, kecuali disebutkan nuzilat alaihimus sakinah, diturunkan pada hati mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, dicurahkan bagi mereka rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, para malaikat mengelilinginya untuk menjaganya, ya, untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka yang datang di majelis ilmu itu, ya, di depan makhluk yang ada di sisinya, maksudnya di depan para malaikat. Nah, apalagi Nabi, ya, gitu ya. Nabi senantiasa disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat akan kebaikannya, kesabarannya, rasa syukurnya, ketekunan dan keuletannya di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang dimaksud Allah bersolawat atas Nabi. Yang kedua, Allah limpahkan rahmat, ya, yang berlipat ganda kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua yang dimaksud dengan Allah bersolawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah tinggikan sebutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kami telah tinggikan bagimu ya Muhammad sebutan namamu. Setiap disebut lafaz Allah, pasti tidak tertinggal lafaz Muhammad. Betul ya, Pak?
ketika seseorang bersyahadat kepada Allah, pasti juga bersyahadat kepada Rasulullah. Ya. Tidak sah syahadat hanya apa? Kepada Allah. Ya, ini dua bentuk persaksian ya yang menjadi satu kesatuan. Ya. Makanya disebutkan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk menyeru umat manusia agar mereka ya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kecuali kalau mau nazak Pak ya, mau nazak itu mau dicabut nyawanya. Ya, itu la ilaha illallah saja cukup, tidak perlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ya, man qala la ilaha illallah, ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya ya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Gitu. Ya. Jadi kalau sedang nazak itu ditalkinkan la ilaha illallah saja. Tapi kalau azan ya la ilaha ya asyhadu alla ilaha illallah, ya, kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau azan ya. Ya, tapi kalau seseorang itu sedang nazak ya detik-detik hendak tercabut nyawanya, itu la ilaha illallah saja. Ya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Enggak perlu disebut Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah, ya, pasti masuk surga. Itu. Begitu pula Rasulullah ketika menyaksikan detik-detik ya dicabut nyawanya pamannya Abu Thalib. Apa kata beliau? Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, sebutlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan berikan jaminan gitu ya. Ya, bahwa engkau telah bersaksi tentang la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib enggan mengucapkan itu karena rasa gengsinya terhadap pemuka-pemuka Quraisy yang waktu itu juga duduk di sebelahnya. Gitu ya. Sebetulnya hatinya pengen mengucapkan la ilaha illallah. Nah, tapi pemuka-pemuka kaum yang ada di sisinya, yang ada di sampingnya bilang, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan meninggalkan ya sesembahan-sesembahan kita, padahal engkau termasuk apa? Tokoh yang kami idolakan. Gitu ya. Jadi karena rasa gengsi maka menolak mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi sangat sedih ya melihat pamannya di akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, padahal seumur hidupnya dipergunakan untuk melindungi Nabi, membackup Nabi, ya gitu kan. Dari dulu begitu Pak ya, backingan itu selalu ada, betul nggak Pak? Tinggal backingi yang benar apa backingin yang salah, nah itu aja. Abu Thalib itu waduh backingannya terhadap Rasulullah luar biasa, dan backingan beliau itu berpengaruh besar. Ketika Abu Thalib masih hidup ya orang mau mengganggu Nabi Muhammad itu ngitung-ngitung dulu Pak, mikir-mikir dulu. Wah, berhadapan dengan Abu Thalib itu nggak berani. Makanya ketika Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal pada tahun yang sama, itu disebut sebagai Amul Huzn ya, tahun duka cita, karena dua ya pendukung dakwah Nabi yang sangat berpengaruh itu meninggal. Nah, jadi kalau waktu nazak
Cukup ya, lakinu mautakum bi la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak meninggal dengan la ilaha illallah. Bagaimana kalau cuma Allah saja? Ya. Kan ada yang gitu Pak ya? Allah aja ya. Barangkali nanti la ilaha kemudian dicabut nyawanya. Kepanjangan la ilaha illallah. Ya, kalau berdasarkan beberapa riwayat tadi tidak ada ya talqin hanya dengan kata Allah. Ya. Talqin itu la ilaha illallah. Kalau yang bersangkutan sudah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah dalam hidupnya dan mengaktualisasikan ya tuntutan la ilaha illallah, pasti begitu ditalqin akan dengan lancar mengucapkan la ilaha illallah. Pasti. Ya. Apa? Kenapa? Karena la ilaha illallah sudah menjadi kesehariannya. Bahkan ketaatannya kepada Allah itu kan bagian dari apa? Implementasi kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi talqinkan dengan sempurna la ilaha illallah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi oleh Allah ditinggikan sebutan namanya. Ya. Itu yang dimaksud dengan Allah bersolawat kepada Nabi. Bahkan dalam kaligrafi selalu Pak ya, di sebelah kanan lafaz, sebelah kiri lafaz Muhammadur Rasulullah. Ya. Tidak hanya kaligrafi di masjid-masjid kita, bahkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya Pak ya, itu selalu ada kaligrafi yang lafadznya Allah Muhammad, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, itu. Bahkan para sahabat juga dijadikan oleh pemerintah Saudi sebagai nama jalan, betul nggak Pak? Jalan Umar bin Khattab. Tapi nggak ada jalan Muhammad SAW, nggak ada. Ya, itu terlalu rendah. Kalau apa? Nah, kalau nama Nabi dipakai untuk nama jalan, gitu ya. Ya, maka jalan Umar bin Khattab ada ya. Termasuk pintu-pintu masjid kan ada juga ya. Ya bab Umar bin Khattab, bab Abu Bakar, pintu Abu Bakar. Ya, itu untuk menghormati jasa para sahabat sehingga nama-nama mereka itu dipakai sebagai nama jalan ya. Nah, sama dengan di Indonesia Pak ya, yang dipakai nama jalan itu pasti orang-orang yang punya jasa, betul lah Pak? Itu Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim ya, ada jasanya Kiai Haji Wahid Hasyim. Jalan Kiai Haji Mas Mansur karena ada jasanya gitu ya. Ya, lah kalau nggak ada jasanya, ya pasti ada jasanya gitu. Nah, jadi Nabi ditinggikan oleh Allah sebutan namanya wa rafa'na laka dzikra. Kami telah tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Gitu. Yang ketiga, Allah bersolawat atas Nabi, maksudnya adalah Allah ampunkan dosa Nabi baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, agar Allah mengampunkan dosamu baik yang lalu maupun yang akan datang. Kalau kita nggak ada jaminan Pak diampunkan dosa yang akan datang, nggak ada jaminan Pak ya. Diampunkan dosa yang lalu bisa jadi, karena banyak hadis yang menyebutkan, contoh man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman, atas dasar ihtisab, mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan ampunkan baginya dosa-dosanya yang lalu. Ada nggak dosa-dosanya yang akan datang? Nggak ada. Bapak-bapak sudah diampunkan dosanya yang akan datang.
nggak pada sholat nanti. Kenapa? Udah dijamin dosa yang akan datang diampuni. Nggak ada ya gitu ya. Ya, Nabi saja walaupun dosa yang akan datang terampuni tetap sholat, ya, tetap menjalankan syariat agama, ya. Makanya Aisyah kan pernah heran kepada Nabi kan gitu Pak ya. Kalau sholat malam itu apa? Berdirinya lama, gitu ya. Gitu ya. Sampai bengkak kedua tumitnya. Kalau kita bengkak matanya, kenapa? Nabi ya bengkak kedua tumitnya karena kalau sholat malam itu lama berdirinya. Tentu ketika Nabi masih muda Pak ya, kalau sudah mulai sepuh ya sesuai dengan kemampuannya. Maka Aisyah kemudian melihat Nabi sholat tiap malam, ya, karena qiyamul lail itu wajib bagi Nabi Pak, wajib. Tapi bagi umatnya tidak wajib, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah heran melihat Nabi itu kalau sholat malam berdirinya lama sampai kedua tumitnya itu, kedua kakinya itu bengkak. Ya, makanya bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampunkan oleh Allah dosa engkau yang lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau kalau sholat malam berdirinya lama sampai kedua kaki engkau bengkak? Ya, apa jawabannya? Ya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidaklah aku senang kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi walaupun Rasulullah ya dosa yang akan datang diampunkan, bukan berarti kemudian meninggalkan syariat agama. Ya, bukan, tetap syariat agama dijalankan tanpa berkurang sedikit pun sampai datangnya ajal. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa ada kata agar Allah mengampuni dosamu? Apakah Nabi berdosa? Pernah berdosa? Pernah berbuat salah? Iya, pernah berbuat salah. Karena Nabi itu innama ana basyarum mislukum. Saya itu manusia biasa seperti kalian. Cuma bedanya ya, yuha ilayya, aku diberi wahyu. Gitu. Kalau kita tidak diberi wahyu. Tapi sifat kemanusiaan ada pada diri Nabi. Kalau lapar, beliau ya makan, gitu. Kalau haus, beliau juga minum. Ya. Sifat-sifat kemanusiaan ada pada diri Nabi. Sifatun basyariyah, sifat kemanusiaan. Ya kalau ngantuk, beliau ya tidur. Kalau lelah, istirahat. Sama dengan manusia. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya. Makanya ketika ada 3 orang itu Pak ya, yang datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya tentang ibadah Nabi, ya, Aisyah menjelaskan ibadah Nabi itu demikian dan demikian. Maka mereka mengatakan, waduh, Nabi saja seperti itu ya, kita ini nggak ada apa-apanya. Maka orang yang pertama mengatakan apa? Ya, kalau begitu saya kalau malam apa? Usolli, ya, wala arkut. Saya akan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur supaya bisa ya menandingi Rasulullah, menyamai Rasulullah. Yang satunya lagi bilang, saya akan asumu wala uftir, akan puasa terus, nggak berbuka. Jadi tiap hari puasa, tiap hari puasa, tiap hari sahur, tiap hari buka, besok lagi begitu. Yang ketiga bilang, ya, kalau begitu saya tidak akan nikah supaya bisa full ibadah, nggak mikirin istri, ya gitu ya. Ya, ternyata ucapan mereka didengar oleh Rasulullah, maka Rasulullah meluruskan, ya,
wallahi inni la ahsyakum ilallah wa atqakum ilaihi. Demi Allah, aku orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian bertiga. Demi Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian bertiga. Tetapi ingat, ya, saya kalau malam apa? Ya usolli wa arqud, ya sholat, ya tidur juga gitu. Jadi nggak boleh Pak iktikaf semalam suntuk sholat. Iktikaf semalam suntuk sholat, giliran waktu subuh ngantuk, sholatnya begini-begini. Kenapa Anda sholat subuh goyang-goyang? Waduh, semalam suntuk nggak tidur, sholat tahajud terus, nggak bener itu. Kenapa? Tahajud dengan sholat subuh kedudukannya tentu ini wajib, yang ini hanya afdoliyah, keutamaan. Ya, kalau mau itikaf silahkan ya, sholat, silahkan baca Quran, ngantuk silahkan istirahat gitu. Istirahatnya bagian dari ibadah, karena istirahatnya disebabkan kelelahan sholat, kelelahan baca Quran gitu. Tapi iktikaf dari masuk sampai sahur tidur terus. Bangun-bangun, sahur. Ada nggak Pak kira-kira yang gitu? Ada. Wah, itu supaya dapat sahur gratis saja. Ya, jam 10 masuk masjid langsung di pojok. Itu. Bangun-bangun pas setengah 4 atau jam 4. Sahur. Nasi bungkus. Oh, bangun duluan. Nah, itu. Itu enggak ada Pak di sini ya, enggak ada ya. Kalau ada ya kemarin ya, tahun yang akan datang jangan begitu. Ya, itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita-wanita. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Ya, jadi Nabi itu punya sifat manusia sebagaimana lazimnya manusia pada umumnya. Itu. Nah, jamaah rahimakumullah, maka Nabi juga pernah berbuat salah, cuma begitu berbuat salah langsung diingatkan oleh Allah. Ini bedanya Nabi dengan kita. Gitu. Kalau kita kadang-kadang berbuat salah, ya hatinya sadar tapi waduh, belum tentu menyadari kesalahannya, betul Pak ya? Coba koruptor, pasti hatinya bilang korupsi nggak benar, ya tapi kapan lagi, kesempatan nggak akan datang kedua kali kok, betul lah Pak? Tapi hatinya pasti bilang, korupsi nggak baik, nggak benar itu. Kapan lagi? Mumpung menjabat, nanti kalau nggak menjabat nggak bisa korupsi begini. Ya, tapi Nabi begitu berbuat salah langsung diluruskan oleh Allah. Ya, contoh apa? Ketika Nabi Muhammad menginap di salah satu rumah istrinya, ya, di rumah Zainab binti Jahash. Ya, malam itu dihidangkan kepada beliau madu, ya madu. Ya, nggak tahu dulu ada STMJ nggak, susu telur madu apa enggak. Dihidangkan madu ya supaya kita tahu sendiri lah ya. Nah, Rasulullah ketika dihidangkan madu itu Aisyah ya dan Hafsah itu dengar, wah Rasulullah lagi di rumah Zainab itu, ya. Dengar-dengar disuguhin madu. Pagi hari begitu Rasulullah ya, datang ke rumah Aisyah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau telah minum mighfar. Mighfar itu semacam getah pohon yang manis tapi baunya enggak sedap. Kata Rasulullah, enggak, saya enggak minum mighfar, ini baunya. Saya minum madu tadi malam di rumah Hafsah. Saya nggak suka bau madu. Ya,
kalau gitu saya nggak akan minum madu lagi. Salah nggak Pak gitu? Ya salah, masuk madu yang halal diharamkan, maka turun ayat ya. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi marodota azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk mencari simpati sebagian istrimu? Maka Nabi mencabut kata-katanya tadi. Nggak boleh Pak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kecuali memantang karena sakit, nah itu nggak apa-apa. Asam uratnya kambuh, ya jangan dihajar pakai emping Pak. Gitu ya. Asam uratnya kambuh, emping dimakan, ya, kacang mete dimakan, kacang goreng dimakan, ya itu malah nggak boleh. Gitu. Tapi bukan berarti mengharamkan emping, mengharamkan kacang mete, mengharamkan kacang goreng, tapi memantang karena ada penyakit, ya gitu. Lagi tensinya tinggi, ya jangan makan jeroan, ya gitu. Bukan mengharamkan jeroan, hindari gitu ya, karena ya memantang itu supaya tidak terkena penyakit yang lebih serius lagi. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Nabi punya sifat ya sebagaimana lazimnya manusia biasa, ya begitu menyimpang langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Nabi menginap di rumah salah satu istrinya juga begitu ya, Maryah Al-Qibtiyah. Bukan Maria Pak ya, bukan Maria. Jadi kalau Bapak punya anak perempuan atau punya cucu perempuan, mau dikasih nama Maryah boleh, tapi pakai aha ya, Maria, bukan Maria. Atau Maryam boleh ya gitu ya, Maryam, karena ada di Quran ya, wa Maryama binata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam binti Imran yang menjaga kehormatannya. Maryam boleh, Maryah boleh pakai aha, tapi Maria jangan. Karena Maria itu adaptasi dari Maryam oleh orang Kristen jadi Maria ya. Makanya ada Bunda Maria ya, gitu ya. Ya. Yang terakhir sebelum Paus meninggal dihadiahi Ibu Megawati apa itu? Pakaian Jawa ya Pak ya. Nah, pakaian Jawa. Jadi Bunda Maria pakai pakaian adat Jawa. Itu kunjungan Ibu Megawati sebelum Paus ya meninggal. Ya. Jadi ketika Maryah Al-Qibtiyah dinikahi oleh Nabi, itu kan tadinya budak Pak ya, budak dinikahi oleh Nabi. Maka Aisyah sama Hafsah juga cemburu gitu ya. Nah, maka Aisyah dan Hafsah menyatakan nggak suka terhadap Maryah ya binti Al-Qibtiyah. Maka Nabi kemudian mengatakan, kalau nggak suka ya udahlah, saya akan talak dia. Nah, ditegur Nabi dengan ayat yang tadi ya. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Maryah Qibtiyah ya sudah sah menjadi istri Nabi, kenapa ditolak tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, hanya karena ya kecemburuan sebagian istrinya ya, maka tidak jadi mentalak Maryah Al-Qibtiyah. Itu. Jadi sifat kemanusiaan ada Pak ya. Sifat kemanusiaan yang lain mengajak musyawarah para sahabat ya. Kecuali kalau wahyu ya Pak ya. Kalau wahyu tentu nggak ada musyawarah. Tapi kalau persoalan-persoalan yang bukan wahyu, Nabi juga menerima ide yang cemerlang dan baik dari sahabat. Contoh umpamanya pas perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan perang parit ya Pak ya. Perang parit. Ya kalau ke Madinah sekarang sudah nggak terlihat paritnya. Sudah sekian abad, 14 abad ya,
Nah, sudah penuh dengan bangunan. Jadi perang Khandaq itu perang parit. Ya. Awalnya ya, bukan menggali parit awalnya. Rasulullah menyuruh pasukan-pasukannya untuk keluar Madinah menyongsong musuh-musuh Islam di Madinah. Kemudian ada namanya sahabat Salman Al-Farisi ya, Salman yang berasal dari Persia. Nah, itu memang ya jago strategi perang. Tanya, ya Rasulullah, apakah keputusan engkau ini wahyu dari Allah? Kalau wahyu dari Allah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau ide engkau sendiri, bagaimana ya Rasulullah? Kalau saya punya ide, silahkan Rasulullah pertimbangkan. Apa idemu? Kita tidak perlu keluar kota Madinah, tapi kita gali parit di sekeliling kota Madinah. Tentu kota Madinah saat itu ya nggak seperti sekarang. Ya masih kampung kecil gitu ya. Jadi gali parit pun juga mungkin hanya perlu beberapa hari ya, gali parit. Ya. Nah, kita bertahan di dalam kota Madinah ya. Gitu. Kalau musuh-musuh datang menyerbu Madinah, pasti mereka akan melewati parit. Ya, pasti turun ke parit. Ketika turun ke parit itulah kita panahi dari atas. Gitu ya. Ah, ide bagus ini, ide cemerlang. Maka ide Salman Al-Farisi diterima oleh Rasulullah, gali parit. Dan betul, Pak. Begitu musuh Islam mau masuk kota Madinah, kan turun kan ke parit. Turun ke parit, umat Islam ada di atas. Di atas kan posisinya enak Pak ya, tinggal dor aja. Tapi dulu nggak ada dor dulu. Dulu pakai anak panah, pakai ketepel. Tapi paling tidak posisi di atas itu posisi yang mengantarkan pada kemenangan. Makanya perang Khandaq itu menang ya umat Islam ya, dengan kemenangan yang gemilang ya, dengan biaya yang ringan gitu, biaya yang murah meriah tapi menang gitu ya. Nah, itu sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang innama ana basyarum mislukum, aku manusia ya biasa seperti kalian semua. Walaupun Nabi manusia biasa, tentu ada adab-adab terhadap Nabi. Kalau manggil Nabi nggak boleh dengan suara keras, ya Pak ya. Itu bisa menghilangkan pahala kebaikan. Kan zaman Nabi ada Pak ya, sahabat yang panggil-panggil Nabi dengan suara keras dan menyebut namanya aja, Muhammad saya datang. Ditegur oleh Allah ya, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil-manggilmu ya di belakang layar, di belakang pagar, manggil-manggil dengan suara yang keras, kebanyakan mereka tidak berakal ya, gitu ya. Makanya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu ya la tajharu aswatakum fauqa sautin nabi ya. Jangan engkau tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Ya termasuk kalau kita menziarahi kuburan Rasulullah ya Pak ya. Nah, itu di situ jangan berisik gitu ya. Ya gitu, jangan berisik ya. Kita bersolawat atas Rasul, kemudian kita mendoakan Rasul, bersolawat atas dua sahabatnya yang ada di samping beliau. Nah, jamaah rahimakumullah, itu makna Allah bersolawat atas Nabi. Kemudian wa malaikatahu, dan begitu pula para malaikat bersolawat atas Nabi. Itu artinya bukan malaikat membaca Allahumma sholli ala Muhammad, enggak, tetapi malaikat yang memuji Nabi Muhammad, malaikat memohonkan ampun dan rahmat ya kepada Allah bagi Nabi Muhammad ya. Bahkan malaikat juga apa? Memberikan takzim ya, penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Itu ya makna Allah bersolawat atas Nabi, malaikat bersolawat atas Nabi. Nah, baru pada penghujung ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi dan berikan apa? Salam penghormatan yang sempurna. Nah, penghujung ayat ini insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang bagaimana cara kita bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Karena waktu Isya telah tiba, mari kita tutup dengan baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.